kasih Tuhan, kita mengucap syukur karena hari ini kita ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya, Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun ada dalam masa hidup kita melewatinya dan kita enggak mengerti, tapi percayalah Tuhan pasti turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari Bapak Ibu bawa hati kita menyembah Tuhan pagi hari ini dengan sungguh-sungguh kita datang berjumpa dengan Dia. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami mau sama-sama belajar untuk mengerti Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walau terkadang kami merasa bahwa doa kami belum dijawab, kami merasa bahwa ada sesuatu yang terlambat dalam hidup kami, tapi hari ini kami katakan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sebab itu kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik buat setiap kami. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi katakan, Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Benar. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat pujian ini sekali lagi dengan hati yang percaya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikan. Kami percaya Tuhan. Bila nanti telah tiba waktu, kami percaya dengan sungguh-sungguh, percaya kuasa-Mu memulihkan. Yang percaya boleh sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi katakan, waktu-Mu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, selalu yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
Katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi kami, walau kadang kami belum mengerti.
saya. Aku percaya Sekali lagi katakan, percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Sekali lagi lebih lagi katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Syarabayanamo, syarabayanamo, percaya dia. Hati kami percaya, hati kami percaya, mujizat itu nyata, kuasa-Mu sempurna. Kami percaya, kami percaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat sore, sungguh senang kita berjumpa lagi online di dalam acara pujian penyembahan harian. Dan hari ini izinkan saya sampaikan sedikit renungan yang saya berharap untuk kita semua dapat termotivasi, terangkat oleh firman yang akan saya bawakan di sini. Yaitu judul dari firman pagi hari ini adalah doa orang benar yang berkuasa. Kita tahu firman Tuhan mengatakan doa orang benar sangat berkuasa, saudara. Dan setelah saya baca firman Tuhan, ya, dan melihat tokoh-tokoh hamba Tuhan yang di dalam Alkitab, ada sesuatu yang luar biasa. Ya, tentu termasuk yang pertama adalah Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya diombang-ambingkan di laut, kemudian tentu murid-muridnya sangat takut. Dan Tuhan Yesus yang sedang tidur nyenyak dibangunkan. Dia sangat kecewa. Saya tidak tahu apakah dia kecewa karena muridnya tidak beriman, atau dia kecewa karena dibangunkan dari tidur yang pulas itu, saudara. Dan kemudian dia hardik, dan ombak itu pun segera berhenti. Kita melihat di dalam doa itu ada kuasa dan otoritas. Kita melihat lagi di kisah para rasul, ya, pada saat Saulus dan Barnabas ada di Pulau Siprus. Dan kemudian dia mau sampaikan firman Tuhan, ada seseorang yang menghalang-halangi dia. Dan dengan otoritas penuh dengan Roh Kudus, Paulus jatuhkan suatu penghakiman. Dan orang itu seketika pun menjadi buta, saudara. Ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki otoritas di dalam kehidupan mereka, otoritas rohani. Dan pada saat mereka berdoa, nyata kuasa Tuhan. Bahkan seketika itu sepertinya dijawab Tuhan.
Kita lihat lagi ya, Nabi Elia di Perjanjian Lama. Pada saat raja mengutus 50 pasukan untuk membawa dia turun dari gunung, saat itu Elia sedang berdoa. Kemudian pemimpin dari 50 prajurit itu dengan mungkin kurang sopan menyatakan, "Hai abdi Allah, turun dari tempatmu." Kemudian Elia katakan, "Jika aku adalah abdi Allah, maka biarlah api turun di atasmu." Seketika itu saudara, api dari langit turun membakar 50 prajurit tentara itu, dan seketika itu hangus. Inilah saudara yang saya mau katakan. Kenapa doa mereka dijawab? Bahkan di dalam sejarah ada seorang yang namanya John Knox. John Knox itu adalah seorang pendoa dan juga pembangun rohani di Skotlandia berapa abad yang lalu. Doanya begitu berkuasa. Bahkan sampai Ratu Skotlandia mengatakan sesuatu yang menakjubkan. Dia katakan, "Aku takut doa John Knox ini lebih dari pasukan Skotlandia." Ada yang katakan lebih dari pasukan Skotlandia dan Inggris, saudara. Ratu yang berkuasa, tentara dia tidak takut, pasukan Skotlandia tidak takut. Dia takut hamba Tuhan yang berdoa, saudara. Bayangkan saudara, betapa dahsyatnya seorang hamba Tuhan, abdi Allah, yang hidupnya tentunya dekat bergaul dengan Tuhan. Nah, saya pikir ini adalah satu topik ya saudara yang penting. Sebab jika di dalam kehidupan rohani kita jarang atau mungkin belum pernah ya dalam pengalaman rohani tidak mendapat jawaban dari Tuhan, seringkali itu akan kehilangan gairah saudara, gairah untuk mengikut Tuhan. Karena salah satu yang membuat kita bergairah mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, setia beribadah, yaitu adalah doa-doa kita dijawab saudara. Ya mungkin gak semuanya ya, tetapi doa-doa kita itu terdengar dan dijawab. Maka saudara, itu membuktikan bahwa kita memiliki satu hubungan yang genuine, yang sejati dengan Tuhan. Sebab doa yang dijawab berarti Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab dan bertindak bagi umatnya. Ini adalah satu topik yang saya pikir kita harus sungguh-sungguh mungkin menanyakan, kenapa doa saya belum dijawab? Dan berharap saudara, saya berharap tentunya kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah tentunya yang seperti tadi saya kasih contoh-contoh hamba-hamba Tuhan yang doanya dijawab yang begitu luar biasa. Salah satu tentunya sebab yang saya lihat dari semuanya, yaitu mereka kenal Allah mereka. Daniel mengatakan, kitab Daniel pasal 9 mengatakan, mereka yang mengenal Allah akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Daniel bahkan sebenarnya apa yang dikatakan ini akan menjadi kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebenarnya merupakan nubuatan bagi umat Tuhan di akhir zaman. Nah, saya sendiri percaya bahwa kita sudah berada di ambang akhir zaman ini. Maka saudara, doa menjadi suatu peranan yang penting, merupakan suatu kehidupan yang tidak bisa diabaikan.
seperti nafas yang kita butuh setiap hari, setiap detik kita perlu bernafas. Demikian juga saudara, doa seperti itu. Jadi pada saat kita mengenal doa, kita mengenal Tuhan kita, saat kita berdoa, maka kuasa Allah dinyatakan. Mereka yang mengenal Allah akan menjadi kuat dan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang memiliki doa yang berkuasa seperti itu? Wah, saya yakin saudara, Tuhan akan merestorasi ya, memulihkan gerejanya menjadi gereja yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya. Saya percaya Tuhan juga mempersiapkan umatnya untuk menghadapi perkara-perkara yang mungkin sangat menantang di akhir-akhir ini. 2 tahun pandemi ini sesungguhnya menggoncangkan kita semua, saudara. Inilah saatnya, saudara, kita perlu datang ke hadapan Tuhan, berlutut dan berdoa lebih dari sebelumnya. Dan tentunya seperti saya katakan, apa sih yang membuat orang-orang itu mempunyai doa yang berkuasa, yang penuh dengan otoritas? Sebenarnya tidak sulit. Seperti Daniel katakan, mereka mengenal Tuhan secara intim. Mereka mengenal Tuhannya dengan begitu baik. Sifatnya, cara bekerjanya Tuhan, kekudusannya, janjinya, dan sejarah bagaimana dia bekerja di atas umat Tuhan. Apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Semua itu menjadi sesuatu yang penting membuat kita mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Di dalam doa Efesus, Paulus mendoakan supaya jemaat Efesus dapat mengenal Tuhan dengan benar. Nah, benar inilah saudara yang menjadi satu hal yang penting. Kadang-kadang kita anggap kita kenal sifat Tuhan yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kenyataan keliru, saudara. Ya. Nah, saya pun bertumbuh di dalam perkenalan Tuhan, dalam sifatnya, karakternya, kemurahannya, kasih karunia-Nya, kuasanya, otoritasnya, dan lebih dari itu, penderitaannya. Sekarang jarang sekali ya kita mau bicarakan tentang penderitaan Tuhan Yesus, penderitaan umatnya, saudara. Tetapi itu adalah sebuah kenyataan, dan itu juga merupakan pengenalan akan Tuhan dengan benar. Jadi pengenalan Tuhan akan benar bukan saja di dalam janjinya yang manis-manis yang luar biasa, tetapi kita juga harus kenal salibnya, yang justru di atas salibnya mengalahkan musuhnya, saudara. Nah, ini adalah satu hal yang penting, di mana saya yakin jika orang ingin mengenal Tuhan, kita orang yang mau berdoa penuh dengan otoritas, mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Mereka kenal sifat Tuhan. Mereka menggunakan banyak waktu bergaul dengan Tuhan, saudara. Saudara, tidakkah ya seperti kalau kita mau mengenal seseorang, kita pasti mengenal seseorang dengan bergaul. Lebih lama kita bergaul, lebih kenal sifat seseorang itu. Kelebihannya, kekurangannya, ya, apa yang dia suka, apa yang tidak suka. Apalagi dengan Allah, sama, saudara.
kita harus juga mengetahui apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan tidak suka, saudara. Bukan apa yang kita suka. Tuhan harus suka. Seringkali kita pikir ini yang saya mau begini. Tuhan, engkau berkati. Engkau harus berkati ya saya mau lakukan ini. Saudara, bukan begitu caranya. Tetapi justru kita mencari dahulu apa yang membuat hatinya berkenan. Pada saat itulah, saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan membela kita. Dalam doa kita, Dia menjawab, saudara. Itulah, saudara, mungkin saat ini tidak panjang lebar, hal yang sederhana. Bagaimana kita kenal Tuhan? Bacalah firman Tuhan. Bacalah, renungkan firman Tuhan. Bukan baca apa yang kita suka, tetapi bacalah sejarah khususnya. Di mana? Di Perjanjian Lama, dari Yosua sampai Tawari, itu adalah sejarah, saudara, di mana Allah bekerja dengan umatnya. Di situ kita melihat, saudara, apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan tidak senang. Di dalam sejarah di mana Tuhan bekerja di atas umat Israel, kita dapat mengenal sifat Allah di dalamnya. Kemudian kita lihat lagi Perjanjian Baru, di Injil, di surat-surat Paulus, kita dapat melihat jelas sekali sifat-sifat Tuhan yang ditulis, yang digambarkan lewat firman Tuhan ini. Jadi baca firman itu bukan saja mengklaim janji-janji, tetapi atau hanya mengetahui pengetahuan, tetapi mengenal sifat Allah. Di sana, saudara, dinyatakan sifat Allah. Tentunya Kejadian dan sampai Ulangan, semua itu adalah kitab-kitab yang penting. Di situ kita melihat sifat Allah. Nah, pada saat kita mengenal Dia, sifatnya, maka kita akan hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita mulai kenal Tuhan. Dan Tuhan akan meresponi, ya saudara, mereka yang kenal Dia. Saya sering katakan, saudara, bukannya kita kenal Tuhan saja. Masalahnya selalu, apakah Tuhan kenal kita, saudara? Pada saat kita ketemu Tuhan nanti di akhir. Kalau kita kenal Tuhan Yesus sepertinya ya umum. Tetapi sekarang masalahnya, apakah Tuhan Yesus kenal kita? Sebab di Matius pasal 7 mengatakan, enyahlah engkau yang pernah lakukan mukjizat dalam namaku, mengusir setan dengan namaku, tetapi aku tidak kenal engkau. Enyahlah. Wah, saudara, itu mengerikan, saudara. Mereka itu, saudara, kenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak kenal mereka. Jangan sampai Tuhan tidak kenal kita. Lalu bagaimana sampai Tuhan kenal kita? Yaitu, saudara, mempelajari firman, mengetahui sifatnya, dan hidup di dalamnya. Maka saat kita berdoa pun akan ada otoritas dinyatakan di dalam doa kita. Doa kita tidak biasa-biasa lagi, tapi doa kita akan menembus masuk ke tahta Allah. Puji Tuhan, saudara. Saya berharap firman ini akan macu kita untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan memberkati. God bless you.